Baiklah, saya Cindy Koterani dengan NIM 2114050043. Saya akan membawakan surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajri inna qur'ana fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanin nasyir. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 80. Di sini artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang lebih terpuji. Dan ayat terakhirnya, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Baiklah, saya akan menjelaskan penafsiran dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80, di mana ayat ini dijelaskan tentang kewajiban pelaksanaan sholat, khususnya tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat. Ayat ini terdapat setelah penjelasan ayat makar orang-orang musyrik. Posisi ini bisa kita tangkap maknanya sebagai antipasi utama makarnya orang musyrik adalah dengan mendirikan sholat, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalam ayat ini disebutkan tentang waktu mendirikan sholat, kapan didirikannya itu. Yang pertama, lidulukis syams, setelah tergelincirnya matahari condong ke pertengahan langit. Liduluk dari dalaka, jika dikaitkan dengan matahari berarti tenggelam, menguning, tergelincir dari tengahnya. Jadi dia bisa juga mengandung dua makna sekaligus, bisa tergelincir dari tengah, bisa juga menguning, tenggelam atau tergelincir. Dengan demikian, liduluk samsi itu yaitu waktu sholat ketika matahari mulai tergelincir, dan waktu sholat ketika matahari sudah menguning. Ini adalah waktu sholat zuhur dan sholat asar sekaligus, jadi mengingatkan kita dua sholat tersebut, yaitu sholat zuhur dan sholat asar waktu tergelincirnya matahari ke tengah ataupun tergelincir dari tengahnya. Selanjutnya ialah isyaratkan waktu dua sholat zuhur dan maghrib juga asar berasal dari kata menguning. Ketika waktu tergelincir itu adalah sholat zuhur, ketika matahari tenggelam itu sholat maghrib, dan ketika dia menguning memulai memudar cahayanya itu adalah waktu sholat asar. Selanjutnya ialah, jadi ayat ini berarti 3 waktu sholat sekaligus. Satu ungkapan di ayat ini mengandung makna yang luas. Selanjutnya ialah gelapnya malam, wasa'al lail, gelapnya malam. Waktu itu dipenuhi kegelapan. Jadi maksudnya ialah sholat isya. Jadi sudah sempurna gelap malam, intinya adalah gelapnya malam. Ini mengisyaratkan tentang pelaksanaan sholat isya. Sholat isya dilaksanaan waktu wasa'al lail,
dalam gelapnya malam. Selanjutnya ialah bacaan waktu fajar, subuh. Jadi sholat subuh. Jadi ayat ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat secara lengkap. Jadi jika ada orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu membicarakan waktu sholat 5 waktu, itu keliru. Karena ayat ini jika dimaknai secara mendalam, Al-Quran menjelaskan waktu sholat. Jadi dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari, zuhur, ketika mulai menguning, sholat asar, ketika dia tergelincir dan mau terbenam, waktu maghrib, sampai gelapnya malam isya, bacaan fajar, subuh. Sudah ada 5 waktu di sini. Sesungguhnya bacaan subuh itu yang selalu disaksikan oleh malaikat. Selanjutnya ialah sholat subuh diberikan penekanan tertentu karena pelaksanaannya cukup berat, terutama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sholat subuh itu adalah sholat terberat, karena bagaimanapun juga bangun untuk mendirikan sholat subuh itu luar biasa mengantuknya, luar biasa capeknya, luar biasa malasnya. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan tentang kalau misalnya kita bisa untuk mendirikan sholat subuh, berarti kita bukan orang-orang musyrik. Karena orang musyrik itu merasa berat dia melakukan sholat subuh. Jadi diberi peringatan bahwa sholat subuh itu disaksikan. Jadi dia punya keutamaan sendiri. Itu merupakan dorongan bagi kita orang mukmin untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu sholat yang diberi keutamaan, terutama untuk kita manusia-manusia yang beriman. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang musyrik. Selanjutnya ialah sholat tahajud. Dari sebagian malam bersujudlah, ada dari potongan ayat itu. Jadi ayat ini menyuruh sholat sunnah, yakni sholat sunnah terutama dan utama, yaitu sholat malam, sholat tahajud. Di sini diperintahkan untuk bertahajud, di mana seseorang diperintahkan untuk bertahajud sebagai ibadah tambahan. Ibaratnya ini mengisyaratkan tentang sholat sunnah sebagai ibadah tambahan bagimu. Jadi di sini dijelaskan tentang ibadah sholat sunat. Mudah-mudahan Tuhanmu memberikan atau mengangkat derajatmu ke tempat yang mulia. Jadi sholat sunnah yang sholat tahajud ini untuk mengangkat derajat. Jadi sholat tahajud ini sebagai tambahan untuk ketinggian derajat. Tahajud itu juga berarti tinggalkan tidur untuk sholat, bangun dan tidur gitu. Misalnya kita kayak tidur dulu sebentar, bangun tengah malam, terus melaksanakan sholat tahajud gitu. Ini yang diperintahkan oleh ayat ini. Dinamakan dia sholat lail, sholat malam, karena dilakukan di malam hari ketika waktu tidur. Berdasarkan penggunaan lail ini, ada yang berpendapat bahwa karena wujud ini berarti ditinggalkan, maka ada yang berpendapat sholat tahajud ini harus tidur dulu, wajib tidur dulu. Ada yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat demikian, sholat tahajud itu harus diawali dulu dengan tidur. Kalau misalnya belum tidur, belum boleh melaksanakan sholat tahajud. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Tetapi ada juga yang membolehkan tanpa tidur terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita mau begadang juga, sebelum tidur setelah begadang tuh kita sholat tahajud dulu. Ini seperti yang dikemukakan oleh tafsirnya dalam tafsir Al-Marawi. Jadi ada dua perbedaan pendapat antara untuk melakukan sholat tahajud. Ada yang berpendapat sholat tahajud ini kita tidur dulu untuk syaratnya, baru nanti bangun lagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Ada juga yang ya udah sekalian aja nanti pas malam selesai sholat isya mungkin, atau mungkin di tengah malamnya nanti setelah selesai pekerjaan baru melaksanakan sholat tahajud. Ini dari tafsir Al-Qurtubi ya, dan juga tafsir Al-Marawi. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat mengenai sholat tahajud.
Tapi bagaimanapun sholat tahajud ini merupakan sholat yang utama, sholat yang banyak sekali faedah-faedahnya, seperti ditinggikan derajat gitu, dan Allah memberikan derajat kita dan mengangkatnya ke tempat yang mulia. Jadi begitu banyak manfaat dari sholat tahajud yang dijelaskan dalam ayat ini gitu. Selanjutnya disebutkan pula bahwa semoga Tuhan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Asa ini biasanya untuk harapan, mudah-mudahan ketika tahajud dirangkat derajatnya Allah gitu. Dan ini juga diisyaratkan tentang pengharapan kita sebagai hamba agar ditinggikan derajatnya. Dan muqamam mahmudan, tempat yang terpuji, kebangkitan yang terpuji. Maksudnya ialah nanti di yaumul hisab gitu, kita akan ditempatkan di tempat-tempat orang yang beriman, ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu kita ingin berada di tempat tersebut, karena tempat tersebut di akhirat nanti ialah tempat keabadian. Jadi siapa yang tidak ingin mendapatkan tempat yang terpuji, tempat yang banyak kebajikannya. Selanjutnya ialah tentang ayat ini bercerita tentang rasa syukur. Di sini ketika setelah selesai sholat, setelah kita melaksanakan ibadah, ketika sudah selesai sholat maghrib dan sholat sunnah itu, kita diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya itu adalah minta masukan ke Allah, ke tempat masuk yang benar, dan minta dikeluarkan ke tempat keluar yang benar, dan meminta untuk diberikan kekuasaan. Jadi kita boleh loh minta kekuasaan kepada Allah, kekuatan yang membantu, itu kita juga boleh meminta kepada Allah. Jadi apa-apa itu setelah selesai sholat, kita berdoa kepada Allah, kita minta kepadanya apa yang kita mau. Karena Allah itu tidak mungkin tidak membantu hambanya. Allah itu pasti membantu hambanya. Ya, dalam hal membantu ini yakni membantu jadi orang yang baik. Jadi benar-benar perintah sholat dan segala macamnya dibaliknya. Dari perintah sholat ini ada perintah sholat 5 waktu, ada perintah tadi itu tentang sholat tahajud, ditambah dengan dengan adanya perintah syukur, perintah untuk bersyukur. Bersyukur di sini dalam artian berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah semoga dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya, serta berdoa kepada Allah agar dibantu, diberikan kekuasaan gitu, diberikan kemudahan dalam kehidupan gitu. Jadi tafsir dari surat Al-Isra ayat 78 sampai 80 tadi sudah jelas mengenai sholat, mengenai sholat sunat, dan mengenai ucapan rasa syukur. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa ini pendidikan tentang ibadah ya, seperti yang sudah saya jelaskan di penafsiran tadi tentang ibadah, yaitu ibadah sholat. Di sini Allah mengajarkan tentang yang pertama jenis-jenis sholat. Jelas ya tadi sholat apa, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya gitu kan. Jadi sholat, ada sholat yang sholat wajib, ada yang sholat sunnah, ada sholat 5 waktu yang merupakan sholat wajib yang subuh zuhur itu tadi, kemudian ada sholat tahajud yang merupakan sholat sunnah. Yang kedua dijelaskan pula tentang waktu sholat, 5 waktu dan sholat malam gitu. Sholat 5 waktu ditambah sholat malam. Sholat wajib itu ada yang sholat 5 waktu tersebut zuhur, asar, maghrib, isya, ketika matahari tergelincir, condong mau tenggelam dan menjadi gelap, dan sholat fajar, dan wa minal laili, yaitu sebagian malam untuk sholat tahajud. Dan di ayat ini juga dijelaskan tentang manfaat dari sholat tersebut. Yang pertama,
terangkat derajat menjadi lebih tinggi. Yang kedua, tenang menghadapi masalah, karena perintah sholat ini seperti yang disebutkan ayat awal dijelaskan setelah perintah menghadapi makar musyrik. Jadi sholat itu yang banyak menguntungkan bagi umat muslim. Sholat ini banyak sekali manfaatnya bagi kita seorang muslim. Jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan kali saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.